Ada beberapa hal yang mungkin ada tambahan sedikit. Yang pertama, perbedaan antara zakat dengan kurban. Yang pertama, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peruntukan zakat atau biasa disebut dengan mustahik itu yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau 8 asnaf. Jadi larinya kepada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara, orang fakir, orang miskin, wal amilina 'alaiha, termasuk amil, muallaf, kemudian orang yang berutang yang tidak mampu membayar utangnya, kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa banus sabil, orang yang dalam perjalanan, orang dalam perjalanan capu ibokonna berhak menerima zakat. Jadi ada 8 golongan ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara peruntukannya kurban, peruntukan kurban itu termasuk orang miskin, tidak masuk 8 golongan, tidak disebutkan 8 golongan. Kurban bisa saja diterima oleh orang kaya sebagai hadiah. Ini makrobaki angka bali bolata, yang kita merasa kalau kita tidak kasih tidak enak, nggak boleh menerima. Jadi bahkan kurban boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Jadi terbagi 3 pembagiannya. Kurban dibagikan kepada orang miskin sebagai sedekah, diberikan kepada orang kaya atau teman-teman tetangga sebagai hadiah, dan dimakan sendiri oleh orang yang berkurban atau sahibul kurban. Bagaimana posisinya panitia kurban? Ada selama ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, napa padai iro amil si bawa panitia kurban. Karena amil di dalam zakat berhak menerima zakat, wal amilina 'alaiha, berhak menerima zakat. Salah satu di antara 8 mustahik amilin 'alaiha. Ada kecenderungannya di masyarakat kita panitia itu sama dengan amil, padahal sebenarnya panitia kurban itu adalah wakilnya, orang yang diwakili oleh, yang mewakilkan sahibul kurban. Sebagaimana hadis itu digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib menetunna, dalam hadis qama Ali itu berdiri untuk diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus kurbannya, membagikan dagingnya. Bahkan dalam hadis disebutkan yang pertama dibagikan di situ kulitnya, dagingnya, sampai segala hal yang dimiliki oleh hewan kurban, baik talinya, pelananya. Nasuruh mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali untuk dibagikan, tidak ada tersisa. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau dalam pembagian kurban itu ada dimakan oleh sahibul kurban atau biasanya tamak kurbai, boleh dihadiahkan, kemudian boleh disedekahkan. Apakah harus 3-3-nya? Maka dah angkapa sepertiga dihadiahkan, angkapa sepertiga disedekahkan, atau angkapa sepertiga kita makan, tidak mutlak. Bisa saja ada orang yang semuanya disedekahkan. Nah, sedekahkan mana? Nah, yang tidak boleh adalah nanremanemi.
Nanrimana mir kada ya makkurba ya motomelo manrimana. Ini yang karena berkurban itu min sya'airillah, disebutkan untuk membagi-bagikan. Tapi kalau membagikan kepada orang yang miskin keseluruhannya boleh, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya keutamaan hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis juga, man idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, narekomuitani momponi Zulhijjah. Pengertiannya hadis, apabila Zulhijjah telah terbit, wa arada ada ahadakum ayudahhi, namilukum qurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyumsik, hendaklah dia menahan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Jadi ia meloi makroba masyarakat muslimin mulai hari ini, mulai kemarin maghrib tidak boleh lagi memotong kuku, tidak boleh lagi memotong bulu-bulu. Seharusnya yang kemarin di hari Jumat kita sudah potong semua. Itepat ni kanu kue, itepat ni biluata, bulu-bulu yang lain kita sudah seharusnya sudah potong kemarin. Kemudian nanti kita bercukur atau memotong kuku setelah disembelihnya hewan. Nah, ini hari sudah masuk 1 Zulhijjah. Ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya bahas kemarin, sempat bahas sedikit di khutbah Jumat. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Tidak ada satu amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayam, melebihi hari-hari ini. Tidak ada amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari ini, yakni ayyamil ashr, yaitu hari-hari ke-10. Ibnu Abbas, dan ini yang disepakati jumhur ulama, maka yang dimaksud dengan ayyamil ashr ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, ayyamil ashr. Kemudian dihubungkan juga dengan surah Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr. Demi waktu fajar, mulai Allah Ta'ala dengan sumpah qasam wal fajr, demi waktu fajar, wal layalin ashr, dan 10 hari malam pertama, disebutkan malam pertama. Kemudian para ulama sepakat, jumhur ulama, maka dalam bahasa Arab itu ayam juga biasa layal itu biasa dihubungkan juga dengan ayam, hari-hari. Oleh karena itu masyarakat muslimin, ada memang perbedaan pendapat ulama. Angka yang menyebutkan bahwa yang disebut ayyamil walayalin ashr, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kata ulama makada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata makada 10 hari pertama bulan Muharram, kata makada 10 hari pertama bulan Ramadan. Tapi Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengambil jalan tengahnya, dan ini yang hampir diikuti oleh semua ulama. Makada 10 hari yang terbaik beramal saleh adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 malam terbaik untuk melaksanakan amal saleh adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 hari terbaik melakukan amal saleh adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 malam terbaik melakukan amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam terakhir bulan Ramadan. Di 10 bulan Zulhijjah ini masyarakat muslimin, ulama kemudian memberikan gambaran kenapa dianggap sebagai hari terbaik beramal saleh.
Inilah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 manangi amal salewe, semua induk-induk amal saleh angka manangi 10 di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan kita berpuasa, di bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dianjurkan juga kita berpuasa. Kemudian di bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini pelaksanaan haji. Tidak ada di bulan-bulan lain. Yang ada di bulan lain itu adalah umrah. Tapi 10 hari pertama pelaksanaan haji ada di 10 hari pertama, yang ibadah. Kalau dalam rukun Islam masyarakat muslimin, kelengkapan rukun Islam itu walaupun bagi orang yang mampu, pelaksanaannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian berkurban tidak ada di bulan-bulan lain. Berkurban ada di bulan Zulhijjah. Kalau Idul Fitri ada di 1 Syawal, di 10 Zulhijjah ada juga puasa Syawal. Tapi wukuf di padang Arafah tidak ada di bulan-bulan lain, hanya di bulan Zulhijjah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir utama dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam watuna napuada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya rima kedana, tidak ada hari yang dicintai amal saleh, yang paling dicintai amal saleh dalamnya melebihi 10 hari pertama. Ini makutane sahabat Nabi Muhammad wala jihadun fi sabilillah. Apakah amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mengalahkan jihad di jalan Allah? Nama kira Nabi ta wala jihadun fi sabilillah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad kemudian ketika berjihad meninggal dunia, mati, riwayat nama musuh, langsung masuk surga. Tapi nasambungnya dan Nabi ta illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali seorang laki-laki yang keluar, kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dengan dirinya dan hartanya, falam yarji'u bidzalika bi syai', ya, yang mengalahkan amal saleh 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanya orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwanya, kemudian meninggal dunia dan habis hartanya, tidak ada yang kembali. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mirunasan nabita kalai. Jadi jangan kita juga bandingkan dengan ibadah-ibadah wajib. Maka kita melebihi puasa Ramadan dengan puasa di 10 hari ya, melebihi puasa Ramadan. Nah, sebab puasa Ramadan itu adalah wajib, sementara puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sunnah. Jadi kagama makutana makada nah kalau pale puasa Ramadan, ibadah-ibadah wajib itu tetap lebih utama dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ibadah yang disunahkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Yang pertama tadi kita sudah sebutkan adalah berpuasa. Disunahkan berpuasa mulai 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, pas hari Arafah, hari Senin yang akan datang. Termasuk kalau umpamanya kita tidak mampu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan puasa-puasa sunnah yang lain, maka itu juga dilipat gandakan pahalanya. Besok hari, kalau tidak puasa hari itu mau puasa esok, kita rencana besok, maka kita boleh puasa Senin, hari Senin besok. Insyaallah amal saleh ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apalagi Zulhijjah termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal saleh kita dilipat gandakan, walaupun juga dosa dilipat gandakan dari koma pegau ki dosa. Jadi hindari perbuatan dosa sama sekali. Di tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Hari Arafah disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari min ba'di azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri poleri saisa bainana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini berasal dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari bainana Nabi terjadi ini hadis beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puadai makada karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'atil hijjah wa yaumu asyura wa thalathati ayamin min kulli syahrin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanna bainana bitta, maka ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempuasai Asyura as-Sona di bulan Zulhijjah, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Kemudian Yaum Asyura, hari Asyura, biasanya Asyura tanggal 10 Muharram. Wa thalathati ayami min kulli syahrin. Puasa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari di tiap bulan. Puasa di 3 hari di tiap bulan. Tanggal 13, 14 biasa disebut dengan puasa Yaumul Bid. Masyarakat muslimin, terkhusus untuk hari Arafah, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita tahun ini kena pada hari Senin yang akan datang, 1 hari sebelum Lebaran, 1 hari sebelum Idul Adha, yukaffiru sanata allati qablahu, menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi si tahun ini ada pengak dosa ataupun Allah Ta'ala. Wasanatu qablaha, dan 1 tahun sesudahnya, 2 tahun ada pengak dosa ataupun Allah Ta'ala dengan puasa Arafah. Ada kemudian ulama yang menjelaskan yang dimaksud dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Beda kalau umpamanya yang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar meninggalkan salat tidak diampuni dengan puasa Arafah. Jadi amal-amal saleh kita masyarakat muslimin itu, amal saleh kita sebenarnya itu ada penghapus dosa. Penghapus dosa. Biar jamaah tak jongkat-jongkatan lagi lo masjid untuk melaksanakan salat berjamaah itu sudah dihitung sebagai penghapus dosa. Hadis Rasulullah, man tawadda wa yusbiguhu wa tahaba ilal masjid lil jamaah, niki tempat jenni okubulanan napakan jaki jennina napa lawi masjid untuk berjamaah, fa hutwatun tuktabul hasanat hutwatun tamus sayyiat tahiban warajan. Si diwijongkana irekeng sebagai penghapus dosa, si ditujongkana irekeng sebagai tambahan pahala. Jadi pede mabela ki jokka pede megaro tambana apalata pede mabela ki jokka pede megai dihapus dosa tak dahiban warajian, pergi dan pulang. Masyarakat muslimin, selanjutnya amal saleh yang dilakukan di bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, zikir dan doa. Ya, memperbanyak takbir, zikir dan doa. Takbir mutlak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak daripada digagai jamaah, lebih baik kita berzikir ini. Dan inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal saleh hari ini, salat berjamaah hari ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mutlak hari ini, sepanjang hari, sepanjang jalan kita berzikir sampai di tanggal 9 Zulhijjah kita berzikir mutlak. Biasanya zikir mutlak, zikir yang sudah ditetapkan waktunya. Angka memana wattuna yaran takbir ni tawiri wani ala perang, yang selama ini kita lakukan hanya zikir mutlak.
zikir mutlak yang itu zikir yang sudah ditentukan waktunya. Onel perang pura rubaja pura masampaja lor tawe matakak beresiki pura masampaja ngasara matakak beresiki pura masampaja magharibi, itu zikir mutlak sudah ditentukan sampai tanggal 13 salat asar. Kemudian selanjutnya tambah amal saleh yang bisa kita lakukan pada saat ini termasuk adalah segera jelas menunaikan haji dan umrah. Dicintai, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dia memperbanyak sedekah. Kita bersedekah. Apalagi kita mampu bersedekah jariah. Bersedekah jariah, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah jariah di bulan ini. Angka duit tasiratus sabu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alingai kurapa kapala. Kurang tahfiz. Ia lengnya anak nak pakai mak kepala kurang yang kita kasih. Insyaallah dengan 100.000 rupiah amal saleh kita berjalan terus. Apalagi kalau anak berhasil mak kepala kurang, kemudian menjadi imam, menjadi guru mengaji, imam salat, setiap alena mencaji imam salat, kita mendapatkan pahala. Apalagi pahala di waktu dilakukan di waktu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang dicintai selanjutnya adalah berkurban. Nah, inilah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang seharusnya kita perbanyak. Termasuk di dalamnya adalah memperbanyak amal saleh, baca Quran. Jangan kita mengaji karena menganggap banyak pahalanya di bulan Ramadan. Kita mengaji hanya di bulan Ramadan. Kalau bisa kita tamat 10 hari ini, 10 hari insyaallah 4 juz satu hari, 9 hari ke depan bisa tamat 27 juz cedek maniaru. Kita bisa tamatkan bahkan di bulan Ramadan ada orang mampu 3 hari tamat 30 juz. Di bulan ini kalau di 10 hari pertama masyarakat muslimin kalau bisa kita tamatkan. Jadi saya kira semua amal saleh dilipat gandakan, salat tahajud kita digandakan, sedekah kita digandakan, amal jari lainnya digandakan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.